Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Buyu selaku Guru Pembimbing Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 4 dan juga Ibu Risa selaku PPL dari Universitas Tidar, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul Handphone dan Pengaruhnya. Hadirin sekalian, dunia pelajar kini sangat tidak lepas dari teknologi komunikasi, khususnya penggunaan telepon genggam atau handphone. Kita tahu bahwa handphone hanya dimiliki oleh kalangan tertentu yang benar-benar membutuhkannya demi kelancaran pekerjaan mereka. Tetapi itu dulu ya teman-teman. Di sini jelas bahwa handphone sangat membantu meringankan pekerjaan mereka. Namun, seiring berkembangnya zaman, handphone bisa dimiliki oleh semua kalangan, baik yang benar-benar membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan, termasuk para pelajar saat ini. Teman-teman, saat ini pelajar SMP maupun SMA diperbolehkan membawa handphone ke sekolah. Memang, sekarang ini banyak pelajar yang menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-harinya. Contohnya mencari informasi lewat internet ya. Dan selain itu juga sebagai sarana hiburan seperti permainan, mendengarkan lagu atau musik. Jadi, handphone saat ini bukan lagi sekedar sebagai alat untuk komunikasi, tetapi juga merupakan alat untuk menghibur. Dapat dikatakan bahwa handphone mempunyai multifungsi. Teman-temanku, sebenarnya kalau kita mau tahu lebih jauh tentang handphone, seperti dua sisi pisau ya, satu sisi menguntungkan dan juga satu sisi merugikan. Menguntungkan atau merugikan itu tergantung pada setiap individu yang menggunakannya. Untuk itulah perlu penggunaan handphone secara bijak dan pada tempatnya. Teman-temanku sekalian, handphone selain menjadi kebutuhan saat ini, ternyata handphone juga menjadi gaya hidup bagi anak muda. Mereka saling bersaing mempunyai handphone yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang lengkap. Bagi anak yang berasal dari golongan orang mampu, hal ini tidak masalah, berbeda dengan yang berasal dari golongan menengah ke bawah. Jika anak itu tidak dapat menggunakan handphone dengan baik atau secara bijaksana, maka bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Demi mendapatkan handphone, remaja tersebut biasanya merasa gengsi. Kalau tidak mempunyai handphone yang bagus, yang bermerek, mereka akan merasa rendah ya. Padahal kita tahu bahwa handphone itu selalu berhubungan dengan pulsa. Jika pulsa habis, mau tidak mau, mereka harus mengisinya, apalagi agar digunakan kembali. Jika seorang remaja tidak bijak, maka pulsa tersebut akan habis. Akan habis itu hanya untuk penggunaan internet saja. Nah, teman-temanku, dari semua yang saya katakan tadi, jelas bahwa handphone mempunyai pengaruh positif dan negatif. Apapun pengaruhnya, tetap bergantung pada pemakainya. Sebagai bagian dari generasi muda, maka sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman, janganlah kita kecanduan handphone. Justru kita yang harus bisa memanfaatkan handphone, tentunya dengan secara tepat dan bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai seorang pelajar yang masih taraf belajar. Maka saya menyadari apa yang saya sampaikan tadi masih jauh dari sempurna. Untuk itu mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.